Jadi ada surah Az-Zumar namanya, surah ke-39. Ya. Nanti ada yang digambarkan, disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, itu masuk surganya itu zumara, ilal jannati zumara, satu rombongan. Nah, cuma itu baru umum, Bu. Baru umum. Ada orang-orang yang memang masuk surganya itu saling bergandengan tangan, bukan cuma serombongan. Jadi nanti ada yang dibagi 7 golongan, ada yang dibagi 2 golongan. 7 golongan itu nanti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim. Sab'atun yadhilluhumullahu yaumal qiyamati fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada saat hisab nanti itu 7 golongan, 7 rombongan. Saat orang lain merasa gelisah, takut, kemudian keringat sudah naik sampai ke dekat leher, yang penting pengen dihisab. Jadi sudah tidak ingat surga dengan neraka. Yang penting cepat dihisab. Nah, ada 7 golongan yang santai saja. Santai, tenang. Karena dinaungi oleh Allah dengan payung yang sangat lebar. 7 nanti itu. Ya. Kemudian ada lagi yang 2 golongan. Yang 2 ini unik. Jadi bisa masuk ke 7, bisa keluar dari 7. Bisa masuk ke 7, bisa keluar dari 7. Jadi kalau dia pengen di dalam yang 7 itu, dia santai gabung dengan yang lain. Al-imamul adil, ada pemimpin yang adil. Kemudian ada rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Ada anak muda yang lekat dengan masjid. Kemudian rajulani tahabba fillah. Ada 2 yang saling mencintai karena Allah. Kalau bertemu tuh ngingetin, ayo kita ke masjid yuk. Ayo majlis ta'lim yuk. Ayo ngaji yuk. Kalau jilbabnya yang satu dilepas, dia ngingatkan lagi, jangan lepas ya, takutnya kita berpisah di hari kiamat. Ini 2 sahabat begini, itu nanti akan disatukan oleh Allah sejak hisab. Nggak akan dipisahkan. Bahkan nanti ada hadis lain yang sahih, saat yang satu diperintahkan masuk ke surga, temannya belum muncul, dia berkata, ya Allah, ya teman saya belum ada. Teman saya belum ada. Maka diperintahkan untuk dipanggil kawannya, bergandengan dia ke surga. Itu masih di 7 golongan. Ya, jadi saya harapkan ibu jangan seragamnya aja yang kembar tuh. Ya. Tapi hatinya juga mesti ikut. Ya, hatinya mesti ikut. Nanti ada yang santai. Saya contohkan 3 dulu karena ini kita belum mulai, baru mukadimah ini ya. Nanti ada yang 2. Yang 2 itu yang suka selama hidupnya ngaji Al-Baqarah dan Ali Imran. Saya ulangi ya, yang suka mengaji Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi nanti fadilah surah Quran 114 itu beda-beda. Ada fadilahnya di alam kubur, seperti surah Al-Mulk. Itu menjaga jasad. Ada fadilah surah Yasin. Itu memuliakan khususnya saat kematian. Jadi wafat, kalau ingin setelah wafat disebut kebaikan-kebaikannya, itu rajin ngaji surah Yasin. Kalau ingin ditanamkan cahaya di kuburnya, itu surah Al-Mulk. Kalau ingin dijaga dari Jumat ke Jumat dan sepanjang hidupnya, itu surah Al-Kahf. Ya, ada tambahan lagi. Ya. Nah, jadi ibu silahkan. Mau Yasinan, boleh. Mau Baqarahan, boleh. Ali Imranan, boleh. Al-Kahfian, boleh. Ya, Al-Ikhlasan, boleh. Gitu. Al-Ikhlas nanti ada nasabnya juga. Semua surah Al-Quran itu ada fadilahnya. Kalau ibu nggak percaya, ya silahkan. Minta cepat, besok dikubur kelihatan. Ya. Jadi yang 2 itu, Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, yang ingin saya tekankan, ada yang saling bergandengan. Dan yang digandeng ini bukan cuma temannya. Yang digandeng ini ada orang tuanya, ada anak-anaknya, ada pasangannya, plus di belakang ikut rombongan kawan-kawan dan keturunannya. Ibu mau? Mau nggak? Baik. Ibu pilih mana? Gandeng suami, gandeng teman? Waduh, mau bilang teman di depan suaminya ada gitu. Bilang suami temannya bingung. Ya, yang ini nggak ada pilihan. Pokoknya semua digandeng. Jadi suami itu pasangan, suami juga gandeng istri, langsung. Nanti ada orang tua, ayah dan ibu,
Kemudian ada keluarga di belakang, lalu rombongan-rombongan yang lain mengikuti. Itu di Quran surah ke-13, Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Saya ulangi, Quran surah ke-13, Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Kita belum mulai ya, Bu. Ini baru mukaddimah ya. Makanya saya agak cepat sedikit. Perhatikan baik-baik. Surga, saya ulangi, surga. Siapa yang pengen ke surga? Siapa yang pengen surga Firdaus? Yang sesurga bersama istri-istri Nabi? Saya. Siapa yang merasa amalnya sudah cukup banyak? Siapa yang merasa salahnya banyak? Siapa orang aneh yang hadir pagi ini? Amal sedikit, salah banyak, pengen ke surga Firdaus sama istri Nabi. Nah itulah BKSM. Lalu kita ambil rumusnya. Yuk pelan-pelan. Surga itu ada 8 pintunya. Dan 8 jenisnya. Saya ulangi ya. Ada 8 pintunya, 8 jenisnya. Nanti di pintunya itu ada nama berdasarkan amal soleh. Saya ulangi, ada nama berdasarkan amal soleh. Misal, ibu rajin puasa. Ya, belum Ramadan sudah puasa. Puasa sunnah maksudnya ya. Senin, kemudian Kamis, puasa Daud. Ya. Puasa Daud tuh, kalau sudah puasa Daud, Senin Kamis berhenti Bu. Ya, jadi misal, Senin puasa, Selasa istirahat. Rabu puasa, Kamis istirahat. Itu konsepnya. Jadi levelnya naik. Di Senin dengan Kamis tambah Ayyamul Bid tengah-tengah misalnya, pindah ke puasa Daud, itu berhenti dulu yang Senin Kamisnya. Karena sudah diikutkan ke puasa Daudnya. Itu level yang tingginya. Walaupun tidak dilarang kalau ingin ditunaikan puasa di hari bertepatannya. Misal Senin puasa, Selasa istirahat. Rabu puasa, Kamis istirahat. Kalau ingin puasa pun tidak dilarang. Tapi idealnya berhenti dulu. Lalu lanjutkan supaya siklus puasa Daudnya teratur. Dan yang disebut puasa Daud yang sunnah itu cuma puasa yang lekat dengan Nabi Daud. Jadi tidak ada di syariat kita sholat Daud misalnya. Ya, subuh sholat duhur tidak, asar sholat maghrib tidak. Jadi cuma puasa Daud. Baik ya. Nah, ibu rajin puasa. Sebelum Ramadan sudah berlatih puasa. Itu ketika pulang oleh Allah dikhususkan satu nama pintunya khusus untuk amalannya. Namanya Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Baik. Lis-sha'imi babun fil jannati yuqalu Ar-Rayyan. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang rajin puasa, itu ada pintu khusus saat kembali kepada Allah. Di surganya namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Enggak akan pernah masuk lewat pintu itu kecuali yang biasa rajin puasa. Nanti pintunya manggil. Ada penjaganya malaikat. Aina shaimun, aina shaimun. Mana yang biasa puasa, mana yang biasa puasa. Nah, kalau yang enggak bisa ngaku-ngaku, Bu. Kan mulutnya dikunci, enggak bisa saya gitu enggak. Itu amalnya langsung yang terbiasa membentuk keadaan tubuh, amal itu yang membawa tubuh dia bangkit. Karena mulut dikunci. Yo yang ngaji Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim. Atau kallimuna wa tashhadu. Nah, mulutnya nggak bisa jawab. Badan yang biasa beramal itu langsung bangkit masuk. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk tutup rapat. Nanti ada pintu namanya pintu tahajud, babut tahajud. Gak akan masuk lewat situ kecuali yang rajin tahajud. Ada pintu namanya babus sedekah. Pintu sedekah. Gak masuk lewat situ kecuali yang rajin sedekah. Nanti ini jumlahnya ada 8, berurutlah dari 8 amal soleh ini, 8 nama pintu surga berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertingginya nanti disebut dengan Firdaus, tengah-tengahnya yang indah disebut dengan Aden.
Jadi surga itu nanti ada Darussalam, Jannatun Naim, tengah-tengahnya ada surga Aden, itu tamannya yang paling indah. Tertingginya surga Firdaus. Nah, ada orang yang serombongan tadi, kembali ke awal, itu diperintahkan oleh Allah masuknya lewat tamannya dulu yang tengah-tengah. Sehingga kelihatan semua keindahan surganya. Lalu diminta dia naik, masuk lewat surga itu, mengelilingi semua surga. Ke setiap pintu surga. Dan dahsyatnya diperintahkan malaikat semua untuk berbaris di setiap pintu surga, memberikan selamat kepada golongan ini karena berhasil menunaikan amal saat di dunia dan mendapati kenikmatan yang tadi diberikan. Itulah di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada ayatnya? Baik. Ada satu rombongan di antara hamba Allah yang masuk surga lewat surga Aden. Keindahan tamannya. Pelan-pelan ya. Nanti saya berikan rahasianya. Dari di antara kita saja ya. Kenapa harus dibalas dengan taman yang indah dulu? Ada sekelompok manusia, hamba Allah, itu lelahnya, capeknya, pengorbanannya, pikirannya, tenaganya saat dia di dunia itu dibalas oleh Allah, dihilangkan semua, masuk lewat yang paling indah dulu, lihat taman. Ibu kalau sedang capek, lelah dengan suami, dengan keluarga, akhir pekan biasanya kemana? Rekreasi kan? Ya kan? Rekreasi itu untuk apa? Melepas penat, melepas lelah. Terkadang kan ada yang olahraga, ke taman, jalan, dan sebagainya. Itu prinsipnya. Jadi ada orang yang penat, capek, lelah saat di dunia, karena punya amal saleh, dan dia berusaha untuk mendapat ridha Allah, cari bekal untuk pulang. Itu ketika pulang, dihilangkan oleh Allah semua penat, lelahnya, baru lihat saja sudah lupa dengan semua capeknya. Saking indahnya. Ya, makanya disebutnya Aden. Dan sering diambil jadi nama-nama kekinian. Ya, ada yang namanya Eden, kan? Eden Hazard ya, pemain bola itu kan, yang Chelsea kalau nggak salah pindah ya, sekarang di Arab. Betul. Saya nggak pernah nonton Bu, tapi saya hafal. Ya. Masuk lewat situ, perhatikan kalimatnya. Wa man salaha min abaihim. Tapi Allah tidak menghendaki dia masuk sendirian. Gandeng ayah ibumu yang saleh. Pelan-pelan ya. Wa azwajihim, gandeng pasanganmu yang saat di dunia itu kompak menyiapkan itu. Ini poinnya. Wa dzurriyyatihim, dan keluarga keturunan besar mereka di belakang. Ikut semua. Plus dzurriyyah itu bisa diartikan keturunan sampai dengan ke bawah, bisa nanti cabangnya yang teman-teman kumpul tadi itu. Belum selesai. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan diperintahkan malaikat itu berbaris di setiap pintu surga menyambut rombongan parade ini masuk. Lalu mereka mengatakan, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Selamat, tidak semua bisa masuk lewat sini dan tidak semua hamba Allah bisa melalui jalur ini yang disambut semua malaikat. Karena Anda bisa masuk sini, sabar saat beramal soleh di dunia. Fani'ma uqbad dar, sekarang nggak ada lelah lagi, nggak ada capek lagi. Silahkan nikmati satu tempat yang tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun. Ini nggak apa-apa, biar aja. Nggak apa. Nah, kalau saya sudah biasa, anak-anak, itu barangkali malaikat yang sedang menyamar. Ya, bagus. Ya. Bentar. Balik lagi. Nanti Ustadz ada tebak-tebakan ya, sayang. Anaknya Bu ya, bukan ibunya yang sayang. Anaknya. Nanti kita tebak-tebakan ya. Balik sini. Apa amalannya? Sampai dia bisa masuk ke dalam surga dengan semua apresiasi tadi. Tafsirnya banyak. Tapi saya ingin khususkan untuk amalan ibu-ibu saja. Saya ulangi, saya ingin khususkan untuk amalan para ummahat dulu. Sudah? Nanti kalau detailnya banyak, ada ahli Quran,
Ya, ada amalan khusus dia yang terkait dengan masjid, dengan sedekah macam-macam. Untuk perempuan, amalan tertingginya sehingga mampu oleh Allah diberikan apresiasi tertinggi ketika masuk surga adalah meneladani keteladanan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, meneladani keteladanan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saat tema ini dituliskan dan disebarkan, bukan sekedar mengajak ibu untuk belajar, tapi visi besarnya diharapkan ini bisa menjadi kurikulum yang setelah pengajian ini diikuti, diteladani dengan harapan saat pulang kita mendapatkan apa yang Allah janjikan lewat Quran tadi. Jelas ya? Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Semoga ngaji kita hari ini bersama Ustadz Adi Hidayat dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.